Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Roji. Kalian apa kabar? Saya doakan agar kalian dan keluarga bahagia dan sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film yang berkaitan dengan kungfu yang berjudul The Master of Baji pada tahun 2020. Film dimulai di Guangzhou, Cina. Terlihat seorang kakek tua sedang menceritakan kisah penjahat kejam bernama Jing Tiangbo yang membantai 18 anggota keluarga Bai. Saat semua orang mendengarkan, master ketiga bernama Huang memberikan kakek itu $1 sebagai hadiah dari ceritanya. Setelah mendengar cerita itu, 4 sahabat Xin Wu, Zheng Peng, Zhen Qing, dan adiknya Sang Ri berbicara tentang penjahat itu. Bagaimana bisa orang berbahaya seperti dia tidak dihukum? Namun, Xing Wu yang merasa kesal berkata akan membunuh Jin Tiangbo dengan teknik tinju bajinya. Tetapi temannya malah mengejek karena Xing Wu hanya membaca bukunya saja tanpa pernah mempraktekkannya. Tapi Xing Wu tetap bertekad untuk menguasai jurus itu. Malam harinya, Xing Wu dan Zheng Qing tiba di rumah Zheng Peng untuk acara pesta ulang tahun ayahnya. Tetapi keduanya malah melihat seluruh keluarga Zheng Peng telah dibunuh. Xing Wu yang melihat ayah Zheng Peng yang sekarat segera menanyakan apa yang terjadi. Belum sempat menjawab, sang ayah keburu mati. Xing Wu juga menemukan sebuah jarum di tenggorokannya. Xing Wu mencoba memanggil Zheng Peng, tetapi tidak ada yang menjawab. Xing Wu segera melaporkan kejadian itu kepada gurunya, master keempat, Li, dan menunjukkan jarum yang dia temukan. Merasa terkejut, Master Li mengungkapkan bahwa senjata itu adalah milik Jin Tiangbo. Jarum hitam mematikan yang dapat membunuh orang dalam waktu 15 menit. Xin Wu juga menanyakan gurunya apakah dia pernah melihat wajah si penjahat, namun gurunya menjawab siapa yang melihat wajahnya akan tewas. Keesokan harinya, master ketiga Huang juga diberitahu tentang pembantaian itu dan memerintahkan untuk membuat sayembara yang akan diberikan kepada siapa saja yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan Jing Tiangbo. Saat semua orang sedang membicarakan si penjahat, terlihat Xing Wu menatap poster dan memutuskan untuk membalas kematian keluarga temannya. Malam harinya, Xing Wu dan gurunya diserang 3 pria misterius, tetapi keduanya berhasil selamat dari serangan itu. Di sisi lain, para penyerang melapor ke orang misterius dengan tanda bekas luka di wajahnya yang memarahi mereka karena tidak berhasil membunuh Xing Wu dan gurunya. Setelah penyergapan itu, Master Li berkata dia tidak dapat mengajari Xing Wu lagi karena ilmunya terbatas. Dia juga tahu keinginan Xing Wu ingin belajar tinju baji dan menyarankannya untuk bertemu Master Li Xuan untuk belajar darinya. Meskipun Li Xuan tidak pernah menerima murid sekalipun, akan tetapi Master Li pikir Xing Wu harus mencoba keberuntungannya. Keesokan harinya, Xing Wu mengucapkan selamat tinggal kepada Master Li dan rekan-rekan di perguruannya, lalu pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, Xing Wu yang telah tiba di rumah Li Xuan langsung menolak kedatangannya dengan berkata dia tidak menerima murid siapapun. Tetapi dengan tekad yang kuat, Xing Wu tetap menunggu di luar rumahnya selama 2 hari. Namun, Li Xuan melihat tekadnya yang kuat, kemudian membawanya ke sebuah rumah terpencil di hutan dan menerima Xing Wu sebagai muridnya. Keesokan paginya, terlihat Li Xuan berlatih beberapa teknik-teknik dasar tinju baji. Xing Wu yang melihatnya langsung menirukan apa yang dilakukan Li Xuan, dan begitupun setiap harinya. Setelah 6 bulan berlalu, saat Sang Ri berjalan, dia melihat Master Li dibunuh. Master Huang yang berada di lokasi mengungkapkan banyak orang menuduh Xing Wu sebagai pelakunya karena Master Li telah membuangnya dan keberadaannya juga saat ini tidak diketahui. Di sisi lain, Li Xuan menyarankan agar Xing Wu kembali ke kota karena ada sesuatu yang tidak beres terjadi di sana. Setelah tiba di kota, Xing Wu melihat poster dirinya dengan tulisan telah membunuh Master Li. Marah atas tuduhan itu, dia memutuskan pergi ke tempat perguruannya dulu dan menemukan jarum hitam itu lagi. Jelas bahwa Jin Tiangbo lah yang juga membunuh Master Li. Saat berjalan pulang,
Xing Wu merasa ada yang mengikutinya, dan ternyata Sangri lah orang itu. Sangri yang merasa senang atas kedatangan Xin Wu segera membawanya pulang, di mana Xing Wu terkejut melihat Zhen Qing menjadi kecanduan dengan narkoba. Sangri menjelaskan ketika kakaknya kecanduan narkoba, dia mulai menggadaikan rumah untuk membayar kebiasaannya. Tetapi ayah mereka marah dan tidak tahan dengan situasi itu, lalu meninggal beberapa hari sebelumnya. Sangri juga merasa khawatir tentang hidup mereka. Namun Xing Wu memintanya untuk menunggunya sampai dia menguasai tinju baji dan membalaskan dendam mereka. Xin kembali ke hutan, di mana Xing Wu berjanji untuk membuat Li Sungwen bangga dan mengikuti semua latihan yang diajarkan. Suatu hari, Xing Wu terbangun dengan sebuah catatan yang ditulis Li Sungwen, yang berisi bahwa dia telah mengajari segalanya tentang tinju baji, dan sekarang dia harus mengembangkan sendiri teknik itu. Setelah membaca surat itu, Xing Wu berjanji untuk membunuh Jing Tianbu untuk membalaskan kematian semuanya dan membawa kedamaian ke kota mereka. Saat dia kembali ke kota, dia melihat Sangri dibawa paksa oleh beberapa orang yang menculiknya. Ternyata Sangri dijadikan jaminan sampai Zhen Qing membayar semua narkoba yang dia gunakan. Xing Wu bergegas masuk ke dalam rumah untuk mencari Zhen Qing, tetapi dia kembali diserang oleh beberapa pembunuh bayaran. Xing Wu segera mengalahkannya dan menyuruh mereka untuk memberitahu bos mereka untuk bertemu dengannya secara langsung. Ketika si bos muncul, Xing Wu terkejut melihat si bos adalah teman lamanya, Zheng Peng. Zheng Peng menuduhnya telah membunuh keluarganya karena Xing Wu cemburu dengan kekayaan mereka. Xing Wu menyangkalnya, tetapi Zheng Peng menceritakan bahwa dia melihat si pembunuh membawa buku tentang tinju baji miliknya. Dan ketika Tuan Li mengetahui tentang kejahatannya, dia juga membunuh Master Li. Xing Wu mencoba menjelaskan bahwa pembunuh sebenarnya adalah Jing Tianbu, tapi Zheng Peng tidak percaya, dan mereka mulai berkelahi. Merasa bukan tandingannya, Zheng Peng pergi dan berjanji akan terus membunuhnya. Setelah perkelahian selesai, Xing Wu pergi ke toko barang antik untuk menjual beberapa barang miliknya untuk mendapatkan uang buat menebus Sangri. Di toko, dia melihat vas bunga yang sama dari rumah Zheng Peng. Xing Wu menanyakan siapa yang punya, tetapi pemilik toko menolak menjawabnya. Di tengah perjalanan pulang, Xing Wu tak sengaja mendengar pembicaraan orang tentang audisi bertarung dengan hadiah uang $20. Dia segera ikut dalam audisi itu dengan penyamaran, tapi Master Huang dengan cepat mengenalinya. Xing Wu mulai bertarung dengan samurai Jepang, lalu mengalahkannya. Setelah pertarungan itu, Master Huang mengundangnya ke rumah dan memberinya $30. Master Huang juga memintanya untuk mengajarkan teknik tinju baji di perguruannya. Xing Wu sangat berterima kasih atas tawaran itu, tetapi dia tidak bisa mengajarkan teknik itu kepada siapapun tanpa izin dari gurunya, lalu pamit pergi. Setelah dari situ, Xing Wu menuju langsung ke markas narkoba untuk menebus pembebasan Sangri, tapi pegawai menolak dan mengatakan harganya menjadi $50. Marah dengan penipuan yang terjadi, Xing Wu menghajar mereka dan menyelamatkan Sangri dari sana. Kemudian dia membakar sebagian narkoba di sana dan mengancam akan membakar semuanya jika mereka masih menjualnya. Xin berpindah ke rumah. Tiba-tiba, Sangri mendesak Xing Wu untuk melarikan diri karena samurai yang dia kalahkan di pertarungan sebelumnya telah mati dan semua orang menuduhnya atas kematian samurai itu. Jadi Xing Wu memutuskan pergi kembali ke rumah hutan bersama Zheng Peng dan Sangri. Singkat cerita, Xing Wu yang merasa curiga memutuskan pergi ke kamar mayat untuk memeriksa tubuh si samurai. Ternyata dia menemukan sebuah jarum hitam dan aksesoris yang sama dimiliki Master Huang. Selanjutnya Xing Wu pergi kembali ke toko barang antik dan mengancam si pemilik untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan terungkap bahwa Master Huang lah Jin Tianbu. Setelah kejadian itu, Xing Wu memberitahu teman-temannya dan menyusun rencana untuk menghadapi Master Huang. Sementara Zhen Qing menyelinap untuk menemui Zheng Peng. Setibanya di sana, Xing Wu sengaja mendengar percakapan Master Huang yang membicarakan tentang terbakarnya markas narkoba mereka.
Meskipun pelayan ingin melaporkan Xingwu ke polisi, tapi Master Huang meminta dia untuk membawa Xingwu ke sini, sehingga dia dapat belajar tinju baji dari Xingwu. Dan jika dia menolak lagi, mereka akan membunuhnya. Sementara itu, Zheng Qing mencoba menjelaskan semuanya kepada Zheng Peng dan mengajaknya untuk datang melihat si pembunuh keluarganya. Di sisi lain, Xingwu yang bertemu dengan Master Huang menunjukkan semua bukti yang dia tahu bahwa Master Huanglah Jing Tiangbo. Di saat yang sama datang juga Zheng Peng dan Zheng Qing. Master Huang mengungkapkan Jing Tiangbo bukanlah satu orang, tetapi Jing Tiangbo adalah ayah Zheng Peng, dirinya, dan Master Li. Ketiganya mulai saling berkelahi, tetapi Zheng Peng terkena tusukan jarum itu. Mereka segera melarikan diri. Di tengah pelarian, Zheng Peng sudah tidak tahan lagi. Akhirnya mati karena racun dari jarum itu. Singkat cerita, mereka kembali ke rumah hutan. Dan terlihat Xingwu belajar kembali melalui buku manualnya. Dan terus berlatih untuk mengembangkan teknik itu. Di malam harinya, Xingwu diam-diam keluar rumah untuk memata-matai Master Huang. Dan terlihat Master Huang sedang melepas topengnya. Ternyata dia adalah Master Li. Xingwu teringat Master Huang dan Master Li pernah berbicara tentang keinginan mereka tentang tinju baji. Setelah mengetahui keberadaan Xingwu, Master Li mengungkapkan bahwa 10 tahun lalu setelah mereka membunuh seluruh keluarga Bai dan mencuri hartanya, namun kedua temannya mencoba untuk membunuhnya. Walaupun akhirnya dia berhasil selamat dengan mengorbankan tenaga dalamnya. Dan secara terpaksa Master Li hidup sebagai guru bela diri biasa. Sementara kedua temannya melanjutkan hidup mewah dan meninggalkan dia sendirian. Dari situlah dia berniat membunuh mereka satu persatu dan mengambil semua yang mereka punya. Singkat cerita, keduanya melakukan pertarungan sengit, di mana Xingwu menggunakan teknik tinju bajinya untuk mengalahkan Master Li. Tetapi Xingwu memutuskan untuk tidak membunuhnya dan melaporkan ke polisi. Di sisi lain, Zheng Qing dan Sang Ri yang baru tiba juga dan terlihat Master Li ditangkap polisi. Jinwu berkata kepada Master Li, meskipun dia membenci atas apa yang gurunya lakukan, tetapi Xingwu tetap berterima kasih atas ilmunya. Master Li juga mengembalikan buku manual milik Xingwu dan berkata bahwa dia senang melihat muridnya berubah menjadi guru besar. Di akhir film, terlihat pria tua yang sama menceritakan kisah bagaimana Xingwu menguasai tinju baji hingga menjadi guru besar. Oke deh guys, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa dimengerti ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya Roji pamit dulu. Assalamualaikum.